Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Ini saya sengaja ambil pemandangan di sini, jadi supaya tahu bahwa di sini juga ada hutan mangrove ya. Oke, saya sekarang ingin membahas suatu kasus tentang penggunaan crown. Jadi penggunaan crown itu ada yang bertanya, dok ini awet sampai berapa tahun? Atau ada yang bertanya, dok ini tahan berapa lama gitu. Jadi ini salah satu review dari pasien saya yang sudah make sejak tahun 2009, sekarang 2023. Berarti berapa tahun ya? 10 tahun di 14 tahun ya. Jadi ini ada pasien saya pakai crown menggunakan porselen metal frame. Jadi makainya itu sudah 14 tahun yang lalu. Ada dua jenis, yang satunya jembatan cantilever, satunya yang crown. Nah, yang buat pertama kali itu yang cantilever. Jadi ini 14 tahun yang lalu membuat cantilever jembatan 2 unit itu. Kemudian tahun berikutnya itu kira-kira 2 atau 3 tahun setelah itu dia pakai lagi. Berarti kurang lebih 10 tahun yang lalu ya ke sekarang dia menambah gigi yang sebelahnya. Jadi yang cantilever itu gigi kiri depan, 2 gigi serinya itu ada yang hilang satu, jadi satunya dibuatkan penyangga. Kemudian 2 atau 3 tahun setelah itu dia pakai crown yang gigi kanan seri kedua. Dan kemarin dia pakai lagi, datang lagi karena kondisi giginya sudah kariesnya sangat besar sekali dan giginya sedikit rapuh ya, bukan rapuh, kariesnya itu lebar maksudnya. Jadi kariesnya itu lebar sehingga saya sarankan untuk pakai crown, dan memang pasiennya itu juga mau pakai crown memang ya. Jadi dia memang berencana pakai crown karena penggunaan crown yang sebelumnya dan GTJ-nya itu dia tidak ada masalah. Jadi aman-aman saja, enak-enak aja dari segi estetik. Tampilannya tampak tidak seperti pakai gigi palsu ya, nggak kelihatan. Ini ada fotonya, videonya, dan yang sebelahnya ini mau pakai juga. Jadi ini salah satu review dari penggunaan crown. Berapa lama tahannya? Selama crownnya itu tidak lepas dan tidak jatuh, insya Allah ya awet. Karena dia bahan dasarnya kan logam. Jadi bahan dasarnya di dalamnya logam dan luarnya dilapisi oleh porselen untuk estetikanya, untuk kecantikannya ya, untuk penampilan luarnya. Jadi bagian luarnya itu pakai porselen, di bahan dasarnya, kerangkanya menggunakan logam. Ini sudah pernah ada juga di video saya beberapa contoh, ini hanya salah satu contoh yang saya sempat dokumentasikan. Jadi penggunaannya bisa bertahun-tahun ya. Ada yang lebih lama lagi dari ini, tapi lupa enggak saya ambil videonya. Dan di sini ada syaratnya ya, ada syaratnya. Untuk penggunaan jembatan cantilever ini gigi penyanggahnya harus kuat. Jadi gigi penyanggahnya harus benar-benar kuat dan sehat. Penggunaannya itu karena nanti kalau itu cantilever, gigi penyanggahnya itu kan menjadi penopang dari gigi yang hilang tadi. Gigi yang hilang tadi akan bersandar atau akan menopang, akan meminta bantuan, artinya dia akan menambah beban pada gigi yang menjadi penyangga. Jadi gigi penyangga itu syaratnya harus lebih besar dan lebih kuat. Itu kalau menggunakan satu penyangga atau jembatan cantilever ini ya. Kalau mau menggunakan 2 penyangga, jadi namanya jembatan konvensional. Itu walaupun kekuatannya sama satu-satu, kanan kirinya masih bisa. Kalau digabung dua gigi, akhirnya dia akan melebihi dari gigi yang hilang tadi ya. Karena gigi yang hilang itu yang kiri, yang gigi kiri itu, gigi yang hilang kan gigi seri keduanya. Jadi penyanggahnya bisa ke gigi seri nomor 1-nya atau juga ke
kaninesnya atau ke gigi taringnya. Tapi waktu itu gigi serinya ini juga ada karies, ada lubang, sehingga ini menjadi sangat menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan, jadi gigi sebelahnya yang hilang menumpang kekuatan ke gigi seri yang pertama, dan gigi seri yang pertama ini sekaligus menutup membungkus karies yang besar tadi ya. Jadi sama-sama menguntungkan dua gigi ini. Dan gigi yang kanan yang buat crown itu dia memang kariesnya besar. Sekarang mau buat yang karies yang depan itu gigi seri kesatunya dia menjadi karies juga. Nah, di sini juga perlu kita edukasi. Jika pasien yang prevalensinya tinggi terjadi karies ini, berarti harus diedukasi. Nomor satu, menjaga kebersihan rongga mulutnya ya. Setiap habis makan harus sikat gigi dan minimal kumur air putih. Pasien ini kanan kirinya di sela-selanya, di servikalnya sih aman-aman saja ya. Artinya selama ini bisa dikatakan tidak ada sisa makanan nyelip di antara gigi aslinya dengan crown yang membungkus tadi. Itu bisa karena memang desainnya benar-benar rapat di servikalnya, dan yang kedua pasiennya benar-benar menjaga kebersihan. Kemudian yang perlu diedukasi lagi untuk membuat kesehatan gigi dan tulangnya kuat itu harus disertai dengan mengkonsumsi kalsium yang cukup, yang sesuai kebutuhan. Jadi kalsium itu dibutuhkan oleh tubuh itu sekitar 500 mg per hari ya. Jadi dari makanan yang mengandung kalsium itu kita harus cukup kandungan kalsiumnya. Jadi makanan yang mengandung kalsium itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Ada yang paling banyak itu selama ini kita dapati dari beberapa referensi itu daun kelor ya. Daun kelor itu sangat tinggi, 7 kalinya susu dan kalsiumnya ya. Dan itu juga banyak mengandung mineral-mineral yang lain seperti kalium, seperti magnesium dan sebagainya. Fe juga ya, di daun kelor itu sangat banyak. Jadi perbanyaklah makan makanan yang mengandung kalsium. Salah satunya itu kalau dari sayur mayur ya dari sayur kelor, daun kelor. Bayam juga ada. Kemudian kayak brokoli itu juga ada kalsiumnya ya. Jadi perbanyaklah makan sayur dan buah ya. Kemudian dari makan makanan proteinnya, hewaninya yang banyak mengandung kalsium itu adalah seafood, makanan-makanan seafood itu ya. Yang banyak itu salmon, itu tapi karena salmon jarang ya, bisa teri. Kemudian ikan tongkol atau cakalang itu juga ya. Dan pindang, itu bisa juga, itu banyak kalsiumnya. Kemudian seperti golongannya udang, kemudian golongannya kerang-kerangan itu juga banyak mengandung kalsium. Tapi di sini konsumsinya tetap harus seimbang, harus memenuhi kaidah isi piringku. Jadi isi piringku tetap harus dipenuhi ya, keseimbangan dan kelengkapan dari nutrisi, yaitu dari satu piring itu, isi piringku itu sepertiganya karbohidrat, sepertiganya itu lauk pauk dan buah, kemudian yang sepertiganya lagi sayur. Jadi itu tetap harus terpenuhi, lengkap dan seimbang. Lengkap dan seimbang harus terpenuhi dan setiap hari bervariasi ya. Jadi ini salah satu review dari pasien saya yang menggunakan crown dan GTJ 2 unit. Kalau sahabat Dentalia masih ragu, ini untuk buat sahabat Dentalia yang selama ini sering bertanya ya, berapa lama dok ketahanannya, atau berapa lama awetnya, atau berapa lama bisa digunakan gitu ya. Jadi ini salah satu review pasien saya yang saya dokumentasikan, sudah 14 tahun pakai GTJ dan sudah 10 tahun pakai crown. Sekarang pasien saya ini mau menggunakan crown lagi, jadi memang masih awet ya. Tetapi pernah juga pasien lain itu ke saya datang, dia pakai crown kan, jadi lepas karena mahkotanya pendek
dipaksakan untuk memakai. Jadi karena jadi salah satu syaratnya menggunakan mahkota itu juga sisa mahkotanya itu harus minimal sepertiga ya, minimal sepertiga dari panjang giginya. Jadi 2/3-nya itu nanti diganti dan ditambah kekuatan akar yang ke dalam untuk membantu kekuatannya. Jadi minimal sepertiganya itu harus tersisa. Nah, di pasien saya ini anatominya memang pendek dia. Memang anatominya pendek dan berkaries juga. Jadi dia tetap memaksakan untuk pakai crown dan setelah beberapa tahun memang lepas. Nah, lepasnya itu sama pasien saya itu ditaruh di freezer. Jadi crownnya tadi berbahan metal frame porselen. Jadi bahan dasarnya logam. Kemudian luarnya porselen itu ditaruh di freezer, waktu diambil jatuh dia ya. Crownnya itu jatuh sehingga pecah. Kalau cuma jatuh biasa barangkali tidak ini ya. Saya belum pernah mendapatkan keluhan dari pasien saya yang jatuh biasa gitu. Kemudian pecah porselennya belum pernah saya belum pernah. Entah mungkin dokter lain barangkali ada reviewnya. Kalau saya, pasien saya tidak pernah ada yang sampai jatuh terus pecah. Yang ada itu setelah crownnya lepas, ditaruh di freezer. Waktu dikeluarkan dari freezer jatuh, itu yang membuat pecah. Jangankan itu ya porselen, kita naruh botol aja berisi air minum, kalau sudah menjadi batu kemudian jatuh, botolnya aja juga bisa pecah ya. Botol kayak botol plastik gitu, itu bisa pecah. Nah gitu, jadi itu harus hati-hati ya. Kalau misalnya crownnya ini lepas, bisa datang lagi ke dokter yang merawat Anda atau dokter baru, boleh silahkan nanti tinggal diinsersi lagi, tinggal dipasang lagi. Tetapi selama ini pasien saya yang lepas baru satu, karena memang anatomi giginya kecil ya. Dan dari beberapa pasien belum pernah ada yang lepas. Bahkan yang saya harapkan lepas karena ingin saya observasi kondisi giginya, ternyata tidak lepas. Tapi alhamdulillah observasinya itu hasilnya bagus. Tidak ini ya, tidak ada keluhan karena memang sudah ada perawatan sebelumnya. Jadi seperti pasien saya ini giginya yang karies itu dirawat dulu sampai benar-benar selesai, sampai tuntas baru dibuatkan crown. Jadi gigi yang menjadi penyangga harus benar-benar sehat, dan kalau memang karies harus perawatan dulu sampai benar-benar tuntas, pakai observasi ya, jangan buru-buru diobservasi untuk melihat respon pengobatan dari tambal giginya tadi. Kemudian dengan observasi itu baru kita pasang crownnya. Ini sekilas tentang review pasien saya yang menggunakan crown berbahan porselen metal frame dan GTJ 2 unit ya. Ini bisa dijadikan referensi bagi sahabat Dentalia yang bertanya berapa lama ketahanannya. Kurang lebih ini pasien saya sudah menggunakannya 14 tahun dan insya Allah kalau dari tahun-tahun sebelumnya sepertinya akan baik-baik saja untuk beberapa tahun ke depan ya. Terima kasih. Oh ya, ada yang saya lupa sampaikan. Waktu saya kuliah, jadi punya pasien waktu kuliah itu menggunakan bahan seperti ini, menggunakan GTJ seperti ini, baik-baik saja. Ternyata tidak apa-apa ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan sahabat Dentalia yang bertanya berapa lama ketahanan dari penggunaan crown ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, kita jalan-jalan lagi lihat mangrove-nya.